bagian pertama kita ingin melakukan URL filtering. Apa sih itu URL filteringnya? Jadi sesuai namanya itu, URL filtering adalah suatu kemampuan di mana kita bisa memfilter suatu URL. Nah, maksudnya filter di sini tuh apa sih? Jadi itu kita bisa melakukan action terhadap URL-URL yang kita ingin filter gitu. Nah, action itu seperti apa? Action itu bisa berupa blocking, alerting, atau reset kedua belah pihak dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin membuat suatu kategori URL dulu. Di sini saya buat namanya news site. Berarti saya ingin melakukan action nih, saya ingin melakukan filtrasi terhadap website-website berita nih. Di sini saya ada masukkan Fox News beserta subdomainnya, ada BBC News beserta subdomainnya, dan juga ada MSNBC News beserta subdomainnya. Jadi di Firewall Palo Alto ini udah enak ya, dia sudah support wildcard gitu. Jadi untuk mencakup subdomainnya kita hanya tinggal pakai wildcard. Selanjutnya, setelah kita buat URL kategorinya, kita hanya perlu memasukkan URL kategori tersebut ke dalam policy yang kita punya ya, security policy kita. Nah, di sini saya ada ubah nama security policy sedikit dan juga saya tambahkan audit comment. Perlu diingat di sini audit comment itu merupakan satu hal yang penting ya. Ketika kita mengupdate satu policy, kita harus selalu menulis audit comment agar ketika kita ingin troubleshooting, kita tuh tahu gitu apa sih update terakhir di policy itu, kapan sih yang update dan apa sih dan siapa sih yang update. Jadi lebih mudah gitu ketika kita ingin troubleshooting. Lalu kita tinggal ke tab application, pastikan yang any ini tercentang. Lalu ke tab service URL kategori dan kita hanya tinggal masukkan URL kategori yang tadi kita sudah masukkan tadi. Nah, sekarang kita tinggal ke tab action. Nah, di sini kita pilih nih actionnya kita apa, mau deny, mau allow, mau drop. Nah, di sini saya pilih actionnya tuh reset both client and server. Jadi itu maksudnya apa sih? Ketika di visit itu nanti akan langsung di reset connectionnya. Jadi seperti di block sih kasarnya ya, seperti itu ya. Lalu di sini tinggal profile saya pilih non ya, karena saya tidak ingin menggunakan profile apa-apa. Lalu di bagian tab policy sini saya tambahkan URL kategori agar terlihat saja nanti. Dan juga ini bagian policy yang egress outside itu harus kita enable karena kita ingin mengunjungi website luar ya. Oke, jangan lupa setelah di enable semua kita lakukan commit agar update kita langsung tereksekusi gitu. Sekarang saya coba untuk visit salah satu website-nya. Sini saya visit Fox News dan bisa dilihat ya di blok. Lalu saya juga visit MSNBC, bisa lihat juga ya di sini di blok. Jadi dengan ini sudah terbukti bahwa policy kita tuh sudah bekerja. Untuk membuktikan bahwa URL filtering yang tadi kita buat tadi yang melakukan blocking terhadap website yang tadi kita kunjungi, ini kita bisa langsung saja ke log viewer ya. Jangan lupa kita tambahkan URL kategori di bagian kolomnya. Jadi bisa terlihat gitu URL kategorinya. Nah, di sini benar ya, terlihat URL kategorinya itu news site dan juga ini actionnya sama ya, reset bot yang tadi saya set juga. Nah, di sini juga bisa dilihat lebih jelas lagi apa sih website yang diblok dan sebagainya. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan URL filtering dengan menggunakan external file ya, external file di luar firewall jadinya. Jadi filenya itu nanti akan berisi URL-URL yang ingin kita lakukan action gitu. Nah, karena file di DMZ, saya SSH dulu ke DMZ dan di sini bisa dilihat ya filenya namanya blocklist. Dan isinya itu merupakan beberapa URL nih. Di sini ada gizmodo.com, ada lifehacker.com dan juga ada avsforum.com. Untuk membuat objeknya itu sama saja, kita hanya tinggal ke objek, lalu ke external dynamic list, lalu kita tinggal kasih add dan kasih nama aja ya. Nah, di sini namanya bebas. Lalu tipenya adalah URL list ya, karena kita ingin melakukan action terhadap URL. Lalu source-nya nih, lokasi file block list tadi, karena DMZ ya, IP-nya 5010, tinggal masukkan saja 5010 dan nama file kan tadi saya taruh di var.www.html, harusnya bisa diakses dari web seperti ini. Lalu update-nya setiap 5 menit. Jadi ketika kita melakukan update terhadap file tersebut, akan terupdate di firewall itu secara 5 menit berkala gitu. Lalu sama seperti tadi, kita hanya tinggal ke policy-nya lagi, lalu ke bagian service URL kategori, ke tab situ, lalu kita tinggal tambahkan URL blocklist tadi yang sudah tadi kita buat ya. Nah, di sini saya ingin membuktikan dulu nih kalau kita tuh masih bisa memvisit website ya sebelum di commit gitu policy-nya. Di sini kita ke gizmodo.com dan bisa dipastikan di sini bisa ya, kita bisa visit gizmodo.com. Tapi setelah saya commit, harusnya policy-nya dan berjalan akan langsung berjalan dan gizmodo.com tidak bisa di-visit. Nah, ya bisa lihat di sini di blok ya aplikasinya. Udah nggak bisa lagi kita visit. Jadi sudah terbukti juga bisa bekerja. Nah, di sini lifehacker.com juga saya coba. Tidak bisa ya. Semuanya tidak bisa. Oke, untuk bagian terakhir saya ingin menunjukkan URL filtering dengan menggunakan URL filter berdasarkan kategori gitu. Jadi kita hanya tinggal memilih kategorinya, lalu actionnya apa gitu terhadap kategori itu. Sama aja seperti tadi, kita hanya tinggal ke objek, lalu ke URL filtering. Di sini kita tinggal add aja. Tadi kan kita URL kategori ya, sekarang kita ke URL filter gitu. Nah, sekarang kita tinggal add aja, lalu kasih nama di sini, namanya bebas, lalu description juga bebas. Lalu di sini saya ingin melakukan blocking ya terhadap website-website dengan kategori shopping, government atau pemerintahan dan juga hacking website gitu.
Jadi cukup straightforward sih. Kita hanya tinggal pilih saja kategorinya, lalu actionnya apa. Di sini saya ingin blok semua. Nah, sama seperti tadi juga, untuk menerapkan objek yang tadi kita sudah buat, kita hanya tinggal ke policy, lalu kita tinggal pilih security policy-nya untuk kita taruh nih objeknya. Sama seperti tadi juga, nih saya ada sedikit perubahan ya. Di sini saya jadikan any dulu di service URL kategori. Lalu untuk objek tadi saya masukkannya di bagian action di profile, karena tadi kan kita buat profile gitu, profile URL filter. Di sini saya tinggal masukkan saja URL filter yang tadi kita sudah buat. Nah, tinggal di OK saja. Lalu itu yang outside-nya kita disable. Dan juga kita commit sekarang ya. Setelah di commit, harusnya segala website yang berhubungan dengan pemerintahan, government, atau misalnya shopping atau hacking itu akan diblok. Nah, di sini bisa lihat ya, transportation.gov itu diblok karena kategorinya government. Lalu juga ini 2600.org itu juga diblok karena kategorinya hacking. Jadi cukup straightforward ya. Agenda selanjutnya adalah vulnerability protection. Nah, sesuai dengan namanya, Palo Alto Firewall tentunya memiliki kemampuan untuk mendeteksi vulnerability ataupun threats yang bisa membahayakan servernya. Nah, di sini posisi saya sebagai aktor berbahaya yang akan melakukan serangan ke server internalnya lewat service-service yang memang terbuka secara publik. Dan saya memutuskan untuk melakukan brute force logging karena saya yakin di balik setiap server dunia ini pasti ada attack vector gitu ya, yang sangat mudah untuk diserang, yakni weak password validation. Nah, yang saya lakukan di sini pertama adalah dengan melakukan instalasi tools untuk melakukan brute forcing, namanya Hydra atau Sinaga Kepala 3. Nah, tools ini dapat melakukan brute forcing di service-service baik yang biasa maupun tidak biasa loh. Dan di sini saya akan menargetkan gitu ya untuk brute forcingnya, brute force FTP DMZ servernya. Nah, kita update dulu nih teman-teman. Pertama-tama kita update dulu dependensinya, lalu kita install ulang lagi Hydra-nya. Kita pastikan dia memang benar-benar terinstall ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan kita pakai text min h gitu ya, help ya. Nah, Hydra berarti sudah terinstall. Selanjutnya kita masuk nih ke dashboard Palo Alto Firewall, ke tab objects. Lalu kita akan buat dulu nih teman-teman vulnerability protection profile-nya ya, sebagai penanda profil baru gitu. Dan pada kita juga akan menambahkan rules lah atau peraturannya nih, bahwa action yang akan kita pilih terjadi serangan pada server tertentu itu mau digimanakan gitu ya. Nah, kita add rules-nya. Nah, kita namakan dulu nih rules name-nya, anggaplah let VP rule gitu ya. Nah, saya pilih alert sebagai actionnya. Fungsionalitasnya itu sama gitu seperti IDS Nord atau Surikata yang pernah kita dengar, untuk menotifikasi gitu ya jika serangan tersebut memang ada dan benar adanya. Akan kita notif dan dinotif ke logs kita nanti untuk kita monitor. Di situ juga paket capture-nya saya pilih single paket dan severity-nya itu any. Jadi mau critical, high, medium, low atau sebagainya itu bebas pokoknya. Kita langsung alertin aja semua serangan-serangan yang ada gitu ya. Nah, kita tinggal assign nih profile vulnerability protection ya kita tadi ke dalam security policies gitu ya, ke server internal DMZ. Untuk melakukan assigning-nya kita hanya perlu ke tabs action, lalu pilih profile types-nya, profilnya itu sendiri, dan vulnerability protection-nya kita pilih profil yang kita buat. Nah, seperti yang ada di itu ya, di ribbon ya. Nah, jangan lupa nih ya teman-teman, semua konfigurasi yang kita ubah tadi kita juga commit dulu, like saving game kembali gitu ya. Nah, setelah itu kita dapat mencoba melakukan penyerangan terlebih dahulu nih. Nah, yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi brute forcing ini juga bisa dipakai lewat nmap juga sebenarnya ya, dengan command script ftp brute gitu ya. Cuma seperti yang saya bilang tadi, saya intinya di sini akan memakai Hydra gitu ya, yang sudah kita install sebelumnya. Nah, kita coba dulu deh. Sebelumnya juga kita juga pengen pakai tools nmap untuk mengumpulkan informasi dulu nih, apakah benar port service-nya cuma FTP aja. Nah, ternyata enggak tuh teman-teman, ada FTP, SSH, bahkan web server ya, port 21, 22, 80 ke expose teman-teman gitu ya. Nah, ini menjadi celah keamanan nih yang sangat cocok bagi saya untuk melakukan brute forcing di service yang berbeda-beda gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat word list nih teman-teman, atau kumpulan kata-kata gitu yang akan saya gunakan untuk mencoba-coba nih password dan username-nya akan kita brute oleh tools Hydra gitu ya. Lalu kita tinggal set flags Hydra-nya, min L itu sebagai user list, min P sebagai password list. Kita gunakan dua-duanya itu samain aja word list-nya gitu ya. Jadi word list yang kita pilih gitu, ada Danis, Dani, Fernanda, Felix, Palo Alto, Wahaha, Menjaya. 7 kata 7 kali 7 berarti 49 kemungkinan. Nah, karena setelah attack nanti selesai, kita nanti langsung balik aja deh ke dashboard Palo Alto-nya. Kita langsung ke tabs monitor, logs, thread. Nah, udah terlihat ya teman-teman di situ ya. Ada FTP login field, FTP login brute force attempt gitu ya, yang menandakan bahwa vulnerability protection profile tadi itu kita udah berhasil gitu ya mendetek gitu.
Namun istilahnya belum dilakukan aksi lebih lanjut nih teman-teman. Kalau misalkan kita lihat ini kan secara garis besar kita lihat di tombol panah warna hijau itu kayak istilahnya spesifikasinya gitu ya. Jadi kita bisa pastikan gitu apakah memang brute forcing ini berjalan dengan lancar. Nah di sini saya akan mencoba juga nih melaunch tools Hydra tadi untuk melakukan brute forcing SSH gitu ya. Nah ini sama istilahnya, karena ini brute force logging dan SSH ini juga merupakan server yang digunakan untuk sebagai remote config juga, dan dia butuh login gitu. Nah kalau kita udah refresh, udah ketahuan tuh, kedetek threadnya SSH valid login attempt, bahkan juga di situ kelihatan tuh SSH user authentication brute force attempt gitu ya. Nah jadi ketahuan juga nih, jadi selain FTP, SSH juga bisa terdetek, yang menandakan bahwa brute force logging kita juga sudah berhasil didetek gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya saya akan mencoba approach edit konfigurasi lagi sih profile yang kita tadi pada rulesnya itu. Actionnya saya nggak mau alert doang nih ceritanya, jadi saya mau reset buat connection. Jadi kalau misal ada serangan seperti itu lagi, kayak di net cutting lah intinya. Dan juga kalau misalkan serangannya itu saya pengennya severity-nya high aja deh, jangan any. Kalau misalkan seperti yang low itu kan kayak ya mungkin ada aksi yang selanjutnya lagi gitu, yang lain gitu yang bisa kita pilih. Nah di sini seperti biasa saya akan melaunch kembali gitu ya tools yang saya pakai tadi, yakni Hydra, untuk melakukan brute forcing lagi. Apakah FTP-nya udah open atau belum, juga menggunakan tools yang sama, yaitu Nmap juga. Nah di sini kita agak menunggu sebentar, dan saya ingin memastikan juga nih istilahnya apakah FTP-nya ini masih open atau enggak, karena Hydra-nya ternyata lebih lama gitu ya prosesnya dari yang kita udah lakuin tadi sebelumnya. Well, abis itu kira-kira apain lagi nih? Apakah kita cuma nunggu doang gitu ya? Mungkin emang serangannya memang sudah terdeteksi gitu ya di Palo Alto-nya. Jadi kita istilahnya lanjut lagi nih ke dalam dashboard Palo Alto-nya. Kita refresh aja apakah memang benar FTP brute force attempt-nya udah ke-lock gitu ya. Kita refresh dulu, kita tunggu, dan kita cek. Wah ternyata sudah ke-lock juga gitu ya, severity juga udah high tuh, actionnya juga udah reset boot, yang menandakan bahwa konfigurasi kita tadi udah berhasil kita edit, kita ubah, dan kita sudah change, dan kita udah save gitu ya. Istilahnya kita udah berhasil nih. Nah kenapa tadi serangannya lama gitu ya pakai Hydra, juga mungkin reset connection-nya juga udah berhasil di trigger gitu ya. Halo, saya ingin menjelaskan bagaimana Valve bisa block file dengan berdasarkan tipe. Dia ada di file blocking. Kita masukin nama deskripsinya. Saya ingin blok file PDF, tinggal klik add, terus kasih namanya blok PDF, cari tipenya PDF, terus ada direction buat artinya upload atau download. Terus saya blok jadi blok upload sama download. Terus saya ingin blok VSC lagi, tambahin lagi, kasih namanya, terus saya berikan file tipenya DLL, exe, sama PE yang berhubungan dengan exe. Terus directionnya bot, download upload, directionnya blok. Klik OK. Terus saya ingin membuat grup policy profile. Terus klik namanya, terus file blockingnya apa? File blocking. Oke. Nah di sini saya juga policy, di mana zone-nya. Saya zone-nya di offset. Terus klik action tab action. Profile tipenya, saya klik yang grup yang udah dibuat, terus tes SPG yang grup udah dibuat. Terus tinggal commit, tunggu sampai selesai. Nah udah selesai. Saya ingin tes. Saya mencari file tesnya di Google. Ada di website ini, tinggal klik. Saya mau tes yang PDF. Klik PDF, file PDF-nya di blocking dengan nama ini. Dan kita lihat lognya di monitor tetap kita real. File namanya sama, terus PDF juga. Ada beberapa informasi yang bisa dilihat. Terus kita bisa lihat detailnya juga. Nah selesai. Saya juga mau testing untuk exe file
filenya di blocking, namanya ini. Kita lihat, tinggal refresh, sudah kita lihat namanya sama, terus PA juga apa ini informasi sama, kita bisa lihat informasi detailnya juga. Terus tinggal close. Saya juga akan tes file yang tidak di blocking. Misalkan docs, kita bisa ya tidak di blocking, terus JPG juga tidak di block, terus sama GIF tidak di block. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang masih setia mendengarkan dan fokus hingga saat ini. Kita sudah sampai ke demonstrasi terakhir, yakni sekilas mengenai Wildfire. Nah, sambil saya menyiapkan labnya, sebenarnya Wildfire itu apa sih? Nah, Wildfire adalah salah satu fitur spesial yang dimiliki oleh Palo Alto yang menyediakan suatu cloud-based service untuk malware sandboxing dan terintegrasi secara penuh dengan next generation firewall para vendor yang menggunakannya. Fungsi utamanya tentu adalah untuk mendeteksi segala anomali dan mengirimkan data ke cloud service untuk dianalisis. Jadi Wildfire ini pada dasarnya dia akan menerima baik file upload maupun download yang melalui firewall yang sudah di-set untuk dianalisis entah apakah ini file mengandung malware atau tidak. Oke, sekarang sudah selesai saya set, tinggal kita commit. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita renew dulu ya sertifikatnya. Kalau kita lihat di sini, sertifikat dari firewall kita masih expired. Ini akan sangat baik apabila kita renew terlebih dahulu agar dapat berkomunikasi dengan lancar melalui secure protocol begitu. Oke, semua sudah kita renew, kita masuk ke objects dan kita buat saja sebuah Wildfire analysis. Nah, tinggal kita tambahkan nih kan, kita tambahkan Wildfire analysis. Di sini kita berikan nama bebas. Misal kita mau menganalisis segala macam portable executable, maka namakan saja PE Analyzer. Ya, berikan deskripsi secukupnya, berikan namanya PE Black Application saja, ini saja, tipenya portable executable ya. Executable, directionnya both ya, seperti dari awal juga. Analisis juga public cloud. Kenapa public cloud? Ya untuk saat ini kita public cloud, tapi kalau misal nanti vendor ada private dan sebagainya, itu bisa disesuaikan. Masuk ke security profile groups dan tinggal kita masukkan PA Analyzer, Wildfire Analysis yang sudah kita buat tadi. Kembali ke device, setup, dan kita setting Wildfire-nya. Kita centang report benign file dan report greware files. Istilahnya kita mau filter segala-galanya begitu. Commit semuanya selesai dan akan kita tes. Oke, misalkan di sini ada sebuah link yang diberikan oleh Palo Alto untuk kita mendownload sampel file, di mana sampel file ini akan selalu di-generate file signature yang baru ya, selalu file signature baru. Jadi seperti sampel zero day gitu, zero day. Nah, kita lihat apakah Wildfire akan berhasil menganalisis atau tidak. Oke, kita download di sini. Seharusnya kalau download kan melalui firewall, berarti akan diupload ya ke public cloud-nya milik Palo Alto begitu untuk dianalisis. Kita coba cek ya, debug Wildfire. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah diupload filenya 43 seconds ago begitu. Artinya sudah diupload untuk dianalisis. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa melihat di sini ya, seperti biasa kita lihat ke monitor Wildfire submissions. Perhatikan di sini masih kosong. Kenapa? Karena analisis butuh waktu ya. Nah, ini dia sudah selesai dianalisis. Ini kurang lebih 5-10 menit begitu ya. Jadi kalau kita cek di sini verdictnya adalah malicious, artinya itu adalah file yang berbahaya dengan severity-nya high. Nah, untuk melihat detail lebih jelas mengenai filenya bisa dilihat juga di sini. Nah, ini detailnya komplit ya, komplit sekali begitu. Baik, dengan berakhirnya demonstrasi saya ini, maka berakhir juga segala rangkaian video penjelasan kami mengenai how to secure your digital world. Semoga segala informasi yang kami sharing selama kurang lebih 20 menit lebih ini dapat menjadi manfaat dan dapat digunakan oleh rekan-rekan semua dalam ya mungkin suatu saat di masa depan nanti. Oke, terima kasih banyak. Saya mewakili kelompok kami mengucapkan sampai jumpa dan semoga sehat selalu.